Hai kawan cerita, ketemu lagi di podcast Pas Kaliba. Hari ini kita bintang tamunya merupakan salah satu pakar kependudukan dari Universitas Indonesia. Dan ternyata beliau kelahiran Sumatera Utara. Siapakah beliau? Selamat datang Prof. Omas Bulan Borus Samosir ya Prof? Ya, terima kasih. Selamat datang di tanah kelahiran ini. Ya, sangat terharu. Oh, sangat terharu. Oke. Kebetulan Profesor Omas kita undang dalam acara FGD terkait hasil dari LFSP 2020 ya Prof ya. Oke, karena beliau pakar kependudukan, jadi kita mau bertanya-tanya masalah kependudukan ini ya Prof. Siap. Oke, sejauh ini Prof dan beberapa tahun belakangan ini kira-kira nih dari sisi demografi nih, kira-kira apa nih yang lagi hot nih, yang lagi viral nih masalah kependudukan itu sebenarnya membahas apa ya Prof? Baik, boleh dikatakan yang pertama adalah isu megatrend. Megatrend. Ya, megatrend itu adalah tren yang mempunyai implikasi secara global, mendunia. Mendunia. Ya, ada beberapa, tetapi yang terkait dengan kependudukan itu adalah yang pertama bahwa jumlah penduduk akan terus bertambah dan di beberapa wilayah bertambah dengan jumlah yang cukup signifikan. Ya, karena tingkat kelahiran yang tinggi, seperti di negara-negara Afrika, begitu ya. Okay. Terus tren yang kedua adalah terjadinya penuaan penduduk. Penuaan? Ya, di mana persentase penduduk usia lanjut dan juga jumlah absolutnya terus bertambah, yang punya implikasi terhadap peningkatan kebutuhan perlindungan sosial. Dan itu bukan hanya terjadi di negara maju, tetapi juga di negara berkembang. Okay. Seperti misalnya di Indonesia, mungkin secara relatif persentasenya sekitar 5-6%, tetapi secara absolut jumlahnya bisa lebih dari 10 juta jiwa. Okay. Jadi itu isu yang sedang hangat saat ini. Dan juga yang ketiga adalah isu terkait urbanisasi. Okay. Ya, jadi peningkatan persentase penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan yang telah membawa implikasi terhadap peningkatan kebutuhan wilayah perkotaan yang kita boleh katakan ramah lingkungan misalnya. Okay. Ya, karena kita tahu sekarang di wilayah perkotaan terjadi kecenderungan adanya banjir, polusi udara. Jadi kita ingin punya lingkungan perkotaan yang bersih, udaranya nyaman, sehat, dan sebagainya. Lalu satu lagi adalah terkait dengan youth bulge, kita bilangnya tonjolan penduduk usia muda. Begitu, yang mana sekarang kita punya banyak penduduk usia, kita bilang kalau usia muda itu usianya antara 10 sampai 24 tahun. Ya, jadi ini kelompok penduduk yang memerlukan layanan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi, ya, layanan pendidikan. Jadi isu pendidikannya bukan pendidikan dasar saja, tetapi pendidikan menengah dan tinggi. Ya, dan yang ketiga adalah nanti isu penyediaan kesempatan kerja bagi mereka supaya mereka bisa berpartisipasi dalam pembangunan. Kalau mereka tidak mendapatkannya, itu bisa menimbulkan berbagai persoalan pembangunan, termasuk kriminalitas, kemudian penyalahgunaan narkoba, dan juga ya untuk perempuan yang tidak bisa bekerja, bisa mereka nanti terlibat dalam industri, kita sebut industri seks begitu ya. Jadi yang membawa mereka terpapar kepada risiko HIV/AIDS, seperti itu. Kalau dari sisi megatrend. Selain itu kita juga punya isu lain, kita sebut namanya ketahanan demografis. Bahasa Inggrisnya demographic resilience. Ya, ini adalah suatu pemahaman bahwa perubahan kependudukan itu punya implikasi. Nah, kalau kita bisa mengantisipasi implikasinya, tahu dampak dari perubahan kependudukan itu,
lalu membuat kebijakan-kebijakan untuk mengantisipasi perubahan kependudukan tersebut, maka kita disebut secara demografis tahan, resilient gitu. Jadi itulah isunya. Sebagai contoh, untuk Badan Pusat Statistik kita tahu sebagai produsen data, begitu ya, data kependudukan khususnya. Nah, melakukan proyeksi penduduk merupakan praktik baik dari demographic resilience atau ketahanan demografis. Karena dengan adanya proyeksi penduduk, pemerintah dapat menyiapkan, mengantisipasi, dan merencanakan pembangunan dengan lebih baik. Kalau ada data, misalnya akan ada sekian juta penduduk usia 17 tahun pada tahun 2024 yang akan datang. Pertanyaannya, berapa kartu tanda penduduk yang akan perlu dipersiapkan, begitu ya. Jadi kalau kita punya data proyeksi penduduk, kita perkirakan berapa jumlah mereka, lalu kita bisa merencanakan berapa belangko KTP baru yang harus kita siapkan. Demikian juga prosesnya, seperti perekaman IKTP, begitu ya. Itu dalam bidang administrasi kependudukan. Kalau dalam bidang kesehatan, misalnya kita bisa dengan proyeksi penduduk mengantisipasi berapa layanan kesehatan bayi dan anak yang dibutuhkan. Misalnya layanan imunisasi, ya, gizi, lalu kemudian pada perempuan yang hamil, melahirkan dan dalam masa nifas kita bisa menyiapkan layanan kesehatan maternal yang dibutuhkan. Bagi perempuan usia reproduksi, kita bisa merencanakan kebutuhan layanan keluarga berencana. Demikian juga dalam bidang pendidikan, dalam bidang pangan, dalam bidang kepemudaan, ya. Lalu kemudian tadi kesehatan sudah ya. Jadi itu yang disebut sebagai demographic resilience. Kalau kita tahu nanti jumlah penduduk Indonesia akan berjumlah sekian pada tahun sekian, lalu kita antisipasi kita akan berbuat apa, termasuk memanfaatkan bonus demografi, yaitu ketenaga kerjaan. Ya. Jadi kita tahu bahwa nanti akan ada penduduk usia produktif 15 sampai 64 tahun pada tahun 2024. Ya. Berapa yang sudah punya pekerjaan, berapa yang belum punya pekerjaan. Lalu kita mau ciptakan kesempatan kerja seberapa banyak sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita. Itu antara lain isu-isu yang sedang hangat dua ya, megatrend dan demographic resilience. Dan itu mungkin dibahas di banyak negara gitu ya, Prof? Iya, betul. Ini sifatnya global. Bersifatnya global. Oke. Nah, tadi kan Prof mengatakan tentang yang namanya bonus demografi, gitu ya. Pasti mungkin sejauh ini, Prof, ada nggak kira-kira nih mungkin dari penelitian Prof atau mungkin sharing dari negara lain gitu, kira-kira ada nggak sih yang kewalahan nih mengatasi bonus demografi, atau mungkin contohnya ada negara juga yang sukses, mereka berhasil memanfaatkan bonus demografi. Kira-kira sejauh ini ada yang seperti itu nggak? Kalau kita kan selalu menggaungkan jangan lupa bonus demografi dimanfaatkan seperti itu. Nah, ada nggak negara lain yang sebenarnya kewalahan memanfaatkan itu, Prof? Mungkin di negara maju ya, karena mereka mengalami penuaan penduduk. Jadi bonus demografi itu sebenarnya ada dua tahap. Tahap satu ketika tingkat kelahiran turun. Jadi penduduk usia yang tidak produktif yang ditanggung 100, penduduk usia produktif itu berkurang jumlahnya. Nah itu kesempatan buat kita investasikan. Nah tahap yang kedua nanti ketika rasio ketergantungan ini naik lagi, karena persentase penduduk usia produktif turun, dan inilah sesuai dengan penuaan penduduk. Nah, ada negara maju yang mungkin mengalami kewalahan karena penuaan penduduk itu. Ya, kewalahan terjadi kalau ya di negara maju kan SDM-nya cenderung lebih baik ya. Nah, ini tidak dimanfaatkan begitu ya, atau mungkin kewalahan karena
kekurangan penduduk usia muda. Ya, jadi kita sebenarnya berharap ya penduduk usia produktif itu jangan turun persentasenya. Ya, jadi mungkin kita pernah mendengar ada provinsi tertentu yang dikatakan tidak akan mengalami bonus demografi. Tunggu dulu. Ya, justru jendela kesempatan menikmati bonus demografi itu lebih panjang ketika tingkat kelahiran turunnya lebih lambat. Ya, jadi kalau tingkat kelahiran turunnya cepat, bonus demografi tahap 1 itu cepat selesai, langsung masuk ke tahap 2. Kalau siap, nggak apa-apa. Kalau kayak negara maju kan udah siap semua, ya apa instrumen untuk penuaan penduduk. Bagaimana dengan negara berkembang seperti Indonesia, begitu ya? Kita itu memasuki penuaan penduduk, tapi kita belum siap. Nah itu kita kewalahan nanti. Jadi penting sekarang kita itu mendorong, mensosialisasikan agar kita semua bersiap-siap memasuki usia lanjut. Ya, supaya nanti ketika kita memasuki usia lanjut kita udah jadi bonus. Udah jadi bonus artinya kita tidak hanya menikmati keuntungan ekonomi itu untuk diri kita sendiri, dari tabungan kita, ya kan ya, dari investasi kita, tetapi juga kita harus bisa menambah bagi orang lain. Artinya begini, misalnya saya memasuki usia pensiun, saya tua, ya. Oke, saya punya tabungan. Nah, kalau tabungan ini saya nikmati sendiri, itu hanya buat saya, itu belum bonus. Nah, tetapi jika dengan tabungan saya bisa menciptakan pekerjaan, ya kan ya, orang lain saya pekerjakan, lalu orang itu mendapat pendapatan dari tabungan saya itu, artinya tentunya tabungan saya ini lebih banyak bertumbuh lagi, gitu ya, bukan stagnan gitu ya, tapi saya tahu bagaimana membuat investasi lah, katakan bukan hanya tabungan ya, tapi investasi saya ini bisa bertumbuh sehingga bisa menciptakan kesempatan kerja bagi orang lain, itu bonus ya. Oke. Jadi mungkin bisa diambil contoh kalau sekarang di Provinsi Sumatera Utara kehadiran Bandar Udara Silangit itu menjadi bonus bagi para perantau yang mempunyai investasi. Ya, ada yang membangun hotel. Ya, seperti Hotel Ayola. Kalau pernah tahu di Duluk Sanggul, ya, di ibu kota kabupaten. Semacam resort. Humbang Hasundutan, ya. Kemudian hotel apa yang dekat apa namanya tuh Bandara Silangit, Hotel Noah, Hotel Esther. Iya, Hotel Esther. Ya. Memangnya sebelum ada Silangit itu sudah ada? Belum kan? Mereka menciptakan pekerjaan. Ini kan yang membangun itu pemiliknya Marga Opus Sungguh, ya. Sebelah dua-duanya Marga Opus Sungguh pemiliknya, kayak Hotel Noah maupun Esther. Tapi poinnya adalah mereka punya investasi, mereka membangun di sana, mereka menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk usia produktif di sana, sehingga penduduk usia produktif yang ada di sekitar Bandara Silangit itu mereka mendapat kesempatan kerja, ekonomi bertumbuh, itu bonus ya. Jadi yang perlu kita dorong adalah agar orang-orang yang akan memasuki usia lanjut, 3 syarat pertama itu pendidikan baik, kesehatan baik, ekonomi baik, produktif dalam arti plus berinvestasi. Ya, supaya kita bisa jadi bonus. Itu akan menjadi persoalan kewalahan kalau nggak siap memasuki usia lanjut, ya. Jadi menjadi bonus sebelum tua, ya. Dan saat kita memasuki usia itu, kewalahan kalau apa tidak bisa menjadi bonus pada saat memasuki usia lanjut. Ketika negara mengalami penuaan penduduk dengan penduduk usia lanjut yang banyak, tidak memenuhi 4 tadi, tidak terdidik, tidak sehat, tidak produktif, tidak berinvestasi, nah kewalahanlah dia. Kita harus mengurus ledakan penduduk usia lanjut ini. Berarti sebenarnya kita harus belajar berinvestasi mulai sekarang. Betul, ya. Berarti bukan hanya kalau dibilang kan bonus demografi kita
bukan hanya melihat pendidikannya, kesehatannya, tapi sebenarnya intinya investasi untuk Betul kedepannya. sekali, ya. Depan, gitu ya, Prof. Oke, ngomong-ngomong tadi tentang megatrend, tadi ada Prof menyinggung urbanisasi. Betul. Nah, urbanisasi yang tinggi. Nah, tadi kan Pak Prof paparan nih, saya sebetulnya agak sedikit bingung sebenarnya, atau mungkin saya yang kurang nyambung. Urbanisasi yang tinggi berbanding terbalik dengan kemiskinan kalau Betul nggak salah. sekali. Di situ saya agak bingung. Kenapa? Karena urbanisasi kan kayak misalnya di Jakarta, gulanya kan di Jakarta itu ya kan, Prof. Pasti orang akan berbondong-bondong datang ke Jakarta. Nah, kondisinya kalau kita lihat kan, kalau penduduk nambah di situ, berarti bisa jadi kemiskinan pun akan semakin bertambah di situ. Justru tadi Prof menjelaskan fenomena yang sekarang itu adalah migrasi tinggi, kemiskinan justru menurun. Nah, itu maksudnya gimana ya, Prof? Ya, kalau kita merenungkan, siapa orang yang sanggup melakukan migrasi? Orang yang ada uang sebenarnya. Ada duitnya. Betul. Ya. Hah? Iya, betul. Misalnya begini, saya dulu lahir di kota Medan. Betul. Saya diutus sekolah ke kota Jakarta. Artinya ibu saya, bapak saya punya uang memberangkatkan saya. Ya. Artinya saya nanti di Jakarta itu dengan latar belakang boleh dikatakan sosial ekonomi yang lebih baik, begitu ya. Oke. Saya datang ke Jakarta, sekolah, bekerja, ya kan ya, berproduksi secara ekonomi dengan menjadi seorang pekerja yang produktif. Bukankah itu mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan saya, melalui pekerjaan saya, melalui kesehatan saya. Walaupun kita tahu ada juga yang bermigrasi, tapi sejauh mana? Orang yang tidak mampu secara ekonomi, sejauh mana dia berani bermigrasi? Bahkan di sekitar situ kan ya, oke, ya. Jadi memang itu kan kita bilang secara rata-rata. Betul. Ya, ada kasus di mana memang migrasinya tinggi, kemiskinannya juga tinggi. Betul. Ya, tetapi kan kita bicara secara rata-rata. Ya kan kalau kita lihat nanti dari laporan Long Form SP 2020 yang akan dipublikasi BPS, nanti akan disajikan gambarnya ya. Jadi kita akan menemukan memang ada daerah-daerah yang migrasinya tinggi, kemiskinannya rendah. Ya, kayak DKI Jakarta lah. Betul. Memangnya DKI Jakarta nomor berapa sih miskin di Indonesia ini? Kan nomor satu paling miskin, paling rendah angka kemiskinannya kan. Tapi kan dia migrasinya tinggi. Betul. Ya, karena memang dia gulanya, ya namanya gula pasti. Betul. Banyak yang datang ya, Prof. Enggak, poin saya gula itu adalah tempat yang lebih baik ya. Artinya tempat di mana kemiskinan lebih rendah, tempat di mana orang gak sanggup miskin, Mbak, di daerah perkotaan. Ya. Jadi orang akan berusaha untuk bisa menghasilkan, ya, supaya bisa makan, supaya bisa hidup, begitu. Berarti sebenarnya kalau mau bertahan hidup, justru disitulah mereka akan bertumbuh dan bertahan hidup ya. Mereka lihat peluang. Lihat peluang. Iya, karena saya lihat juga kadang-kadang, Mbak ya. Saya di kampus UI itu ada tuh pemulung botol-botol aqua. Ya kan ya, jangan dibilang mereka orang miskin. Ya, mereka bisa menghasilkan cukup uang lah begitu ya untuk dikatakan tidak miskin dari mungut-mungut itu gitu ya. Jadi semua bisa melihat ada peluang menghasilkan uang begitu ya dari kesempatan-kesempatan itu. Oke. Nah, tadi ngomong tentang ketahanan demografi ya, Prof. Nah, itu juga berhubungan dengan angka kelahiran. Iya. Kita kan selalu berpendapat nih, TFR nih diturunin. Apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan dengan TFR kita itu, Prof? Kalau untuk Indonesia, karena kita sangat beragam, ya, bervariasi kan, tingkat kelahirannya. Ada yang sudah di bawah 2, sekitar 1,7 kayak Yogyakarta, Jawa Timur, DKI. Ada juga yang masih tinggi, tapi udah di bawah 3 ya, 2,an lah. Jadi rentang ini ya kita menyebutnya kemarin dalam acara BKKBN atau BPS ya simetritas ya simetri. Kita maunya misalnya begini, provinsi di Indonesia 34, ada nanti yang 2,1 cutnya ya untuk replacement level itu ada nanti
separuh dari situ di sekitar 2,1, separuh di atasnya. Jadi kita maunya sebenarnya kebijakannya rentangnya jangan jauh, gitu ya. Oke. Itulah kebijakan yang kita harapkan. Ya. Jadi jangan misalnya sekarang 1,7 ke sana paling tinggi 2,9 ya, Nusa Tenggara Timur gitu kan ya. Itu kan rentangnya 1,2 anak per perempuan kan ya. Jadi ada. Tapi juga yang 1,7 ini jangan turun lagi gitu. Ya karena nanti ya akan menimbulkan berbagai persoalan termasuk misalnya sekarang misalnya kekurangan tenaga kerja gitu ya karena rendahnya tingkat kelahiran begitu ya seperti yang dialami negara-negara maju sehingga harus menerima migran dari negara lain untuk mengisi kesempatan kerja tertentu. Ya biasanya katanya 3D, dirty, dangerous, and apa satu lagi ya, berbahaya, kotor, dan difficult, susah. Itu pekerjaan 3D ya. Difficult, dangerous, and dirty. Nah itu yang mengisi siapa? Penduduk-penduduk usia produktif dari negara-negara berkembang. Gitu. Sementara penduduk negara maju tersebut ya mereka kerja di kelas-kelas yang lebih tinggi, begitu ya. Jadi, nah itu jangan sampai terjadi lah di Indonesia, begitu kan. Jadi peringatannya adalah boleh menurunkan tingkat kelahiran, tetapi tetap dengan memperhatikan agar itu nanti tidak menimbulkan kekurangan penduduk usia kerja pada masa depan seperti dialami negara-negara maju saat ini. Begitu. Pertanyaan terakhir, Prof. Tadi terkait megatrend. Nah, sejauh ini kan karena dialami oleh secara global tadi Prof bilang kan. Nah, sejauh ini kira-kira nih apa yang harus dilakukan pemerintah sebenarnya untuk menghadapi kondisi megatrend tadi? Nah, kalau kita melihat megatrend yang terkait dengan kan ada juga megatrend terkait kondisi geopolitik misalnya ya, di mana kita melihat misalnya ada perang antara Ukraina dengan Rusia dan sekarang terjadi lagi antara Palestina dengan Israel. Itu juga termasuk megatrend, termasuk juga kesenjangan yang semakin melebar begitu ya. Kalau terkait dengan demografi adalah kita mengelola penduduk ya, mengelola kependudukan sedemikian rupa sehingga nanti dia akan kita akan memiliki situasi kependudukan yang kita inginkan dalam arti tingkat kelahiran jangan terlalu rendah ya. Kalau tingkat kematian harus diturunkan serendah mungkin ya. Lalu migrasi diarahkan dengan cara mengintervensi faktor-faktor yang mempengaruhinya begitu ya. Misalnya kita ingin di Nusa Tenggara Timur mengingat kondisi pembangunan ekonominya yang masih perlu diperbaiki, perlu ditingkatkan, tingkat kelahiran masih perlu diturunkan, ya kan ya. Dengan cara apa ya? Ya kita menyediakan kebutuhan ber-KB bagi para perempuan usia reproduksi misalnya ya. Lalu kemudian kita juga memberikan komunikasi, informasi, edukasi tentang keluarga berkualitas begitu ya. Betul. Jadi kalau punya anak lebih sedikit, kita bukan bilang punya anak sedikit ya, tapi punya anak lebih sedikit lebih baik begitu ya. Kita bisa menyekolahkan anak ke sekolah yang lebih baik. Kalau memerlukan pelayanan kesehatan yang lebih baik, nggak usah lagi takut kalau sakit kedubung ke dokter gitu kan ya, kadang-kadang tidak ke dokter itu karena nggak punya duit gitu kan ya, jadi akibatnya kesehatan memburuk. Tapi kalau kita tahu kita punya BPJS gitu ya karena kita tahu kok pemerintah berusaha melindungi penduduknya ya melalui berbagai bentuk perlindungan sosial termasuk BPJS kesehatan, BPJS ketenaga kerjaan. Nah jadi itu bentuk-bentuk pengelolaan penduduk sedemikian rupa sehingga penuaan penduduk, youth bulge atau tonjolan penduduk, urbanisasi, ya kan ya, dan pertambahan penduduk itu berdampak positif terhadap pembangunan. Boleh penduduk bertambah itu nggak mungkin kita melarang orang punya anak ya. Kan penduduk bertambah karena melahirkan kan perempuan. Gak ada yang boleh melarang kita melahirkan anak kan. Terus kemudian
hak asasi manusia saya berpindah dari kota A ke kota B. Ya, Betul. oke, jadi yang perlu kita lakukan sebagai pemerintah adalah memfasilitasi ya. Supaya setiap orang mendapatkan haknya, melaksanakan kewajibannya, berpartisipasi dalam pembangunan sehingga kita menuju Indonesia yang lebih baik termasuk pada tahun 2045 nanti. Jadi yang terakhir visi sebenarnya isu kita di Indonesia ini adalah ya visi Indonesia Emas 2045 itu boleh tercapai karena sekarang sudah mulai ada ya yang menyampaikan bahwa untuk mencapai itu kita harus kerja keras ya, termasuk tadi kita mendengar pertumbuhan ekonomi yang di bawah 5% misalnya ya, untuk mencapai visi Indonesia Emas itu harus 5% begitu ya. Jadi ya itu pesannya, ada kesempatan bagi kita untuk mencapainya. Sip. Terima kasih Prof. Sama-sama. Terima kasih, sebenarnya banyak yang mau ditanyain, cuman kayaknya Profnya sudah ini. Nanti di lain kesempatan akan datang lagi ke sini ya Prof ya. Terima kasih kawan cerita. Jangan lupa saksikan lagi di episode yang lain yang mungkin dengan pakar-pakar yang lain gitu. Terima kasih Prof Omar. Sampai Sama-sama. jumpa kembali lagi dan sampai jumpa kembali di Jakarta. Terima kasih dah kawan cerita.